Halo, halo, apa kabar? Ya, jumpa lagi dengan saya Erwin Spandi dari Winner Stocks Indonesia. Bagaimana nih hari ini tradingnya? Ya, di tengah tadi sudah sempat menguat, udah bagus, tiba-tiba penutupannya nggak enak ya. Dan bukannya nggak enak, tapi saya cukup memaklumi karena kita market masih wait and see ya, rilis perilisan data ekonomi yang cukup krusial di minggu ini, pertengahan minggu ini. Dan kita akan baru dapat beritanya hari Kamis. Cuma besok itu hari Rabu ya, hawanya pekat, hawa-hawanya pekat, ada profit taking atau apalah gitu. Jadi moga-moga nggak sampai kayak kayak gitu ya, dan kita masih sempat profit taking dulu lah setidaknya. Jangan jangan yang jadi kayak marketnya pagi-pagi udah galau, bikin galau dan gak enak. Tadi sekilas skenario yang saya perbincangkan di kantor tadi. Jadi dia naik dikit ya, naik dikit besok. Harapan saya naik dikit, terus kemudian nanti membuat atau setidaknya satu harian itu marketnya menguat ya, sehingga membuat para trader jadi galau antara profit taking atau enggak. Nanti baru hari Kamisnya ketika orang jadi luput lupa, hari Kamisnya baru zeleng, baru terjadi pembantaian. Mungkin saya tidak mau berandai-andai sih sebenarnya, tapi ini worst case skenario aja gitu ya, worst case skenario. Mungkin lebih enaknya jika kita langsung lihat chartnya aja ya, lihat chartnya aja lebih 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 confirm ya. Nah, ini. Nah, dia kan persis banget kan, breakout 4721 dan langsung dia kena kena resisten dan dia koreksi ya. Ya bukan sulap bukan sihir, dia di sini ada gap yang kita jadi dia resisten karena ada gap. Harapan saya sih dia besok bisa bisa nutup gap di sini ya. Ya, atau kalau enggak mungkin loh ya, mungkin besok mau nyenggol gap terus dia koreksi, atau nutup gap dia nggak koreksi, nanti baru hari Kamis atau hari Jumatnya dia koreksi, bikin galau. Tapi IHSG bisa naik itu harapan saya karena sentimen positif yang datang dari sektor industri basic ya, karena isu nikel yang dibeli oleh Tesla ya. Dan mungkin mereka jadi ceritanya gini, 5 miliar US dollar yang Tesla beli itu baru tes buying aja. Jadi, saya coba kayak orang kalau mau beli gitu ya, mau beli grocery dalam jumlah banyak, orang kadang bilang, nyoba beli dulu deh dikit. Kalau produkmu bagus, kalau oke, saya akan beli lebih banyak. Wah, jadi itu yang membuat mungkin sentimennya jadi tiba-tiba bam. Ini baru sedikit loh. Nanti kalau banyak bagaimana gitu kan, ibarat kata gitu. Dan berita yang muncul datang dari Tesla beli, kemungkinan ya akan beli nikel dari dua perusahaan ini ya, sekitar dari Antam atau Inco ya, jadi barengan. Jadi karena kenapa begitu? Karena info aja, mungkin teman-teman ada yang udah lupa bahwa Inco sendiri sekarang adalah bagian juga dari Inalum. Jadi Inalum mempunyai kepemilikan, persentase kepemilikan di Inco. Jadi harusnya itu positif juga buat dua perusahaan. Makanya Inco hari ini selain Antam di drive naik dengan power yang cukup besar. Nah, makanya pada yang tanya, Pak Harum kok nggak naik sih gitu. Tapi Harum juga oke kok, chartnya oke juga ya. Harapan saya sih semua dapat sentimen yang sama bagusnya. Moga-moga besok bisa to be continue. Dan ya kelihatan hari ini sih kalau lihat net buy sell asing yang terjadi hari ini mencapai 1,190 triliun ya, harusnya masih oke, mengingat ketika kemarin-kemarin lagi asing banyak jualan di sini dan ini sudah mulai deras lagi asing masuk lagi. Ini kan kemarin waktu turun asing jualan, dan ketika mulai naik ini asing
beli lagi gitu. Jadi pergerakan asing apa net buy belinya asing itu sejalan dengan pergerakan chart. Artinya kalau IHSG lagi jual, asing jualan. IHSG lagi naik, asing beli ya. Jadi harusnya dia masih konvergen dan bergerak dengan selaras dengan pergerakan chart. Berarti pada dasarnya masih oke nih gitu ya. Ya itu, dan hari ini transaksi besar ya 13,77 triliun, which is good, very good ya. Yang kemarin-kemarin cuma 11 triliun saja, hari ini hampir mencapai 14 triliun. Wow, the power of buying, buyer mulai mulai muncul ya. Nafsu belinya pembeli-pembeli ini ada ya. Jadi harusnya oke secara keseluruhan untuk market dalam beberapa hari ke depan. Jadi kalaupun umpamanya koreksi, bukan koreksi yang signifikan dan lebih pada mungkin aksi profit taking setelah beberapa hari naik. Jadi lebih ke teknikalnya aja. Nanti juga rebound lagi karena IHSG toh dalam tren weekly, monthly juga masih dalam tren yang bagus ya. Ini kalau weekly-nya masih dalam tren yang bagus, monthly-nya juga solid ya. Jadi semuanya semua pada pada oke semua. Harusnya tidak usah terlalu khawatir ya. Kalau ke depan beberapa hari ke depan ada koreksi pun relax gitu ya, nggak usah khawatir. Oke, ya coba cek sektoralnya bagaimana. IDX Basic sudah pasti kinclong banget. Nah, kan sudah pasti kinclong, dia udah breakout karena emiten-emitennya juga di dalam ini juga breakout. Consumer cyclicals yang sedikit ketahan ya, kena resisten. Walaupun kalau ini kena dia mantul di support mungkin bisa potensi untuk breakout jauh lebih besar. Yang menghalangi sedikit yang membuat kita menghalangi atau meragukan sektor ini hanya karena di sini asing membuka net sell. Itu aja. Terus sektor energi, wow banget ya. Naik hari ini dengan luar biasa besar karena batu baranya, emiten batu bara, you know who ya, perlu saya ngomong, perlu saya pom-pom di sini nggak usah ya. Kalian tahu sendiri karena hari ini jadi trending topik. Naik dengan power yang luar biasa besar ya. Terus kemudian sektor finance nice ya, good membuat higher high walaupun kayak doji gini, tapi asing net buy 796 bio ya, luar biasa, termasuk besar dong, ya kan? Secara hari ini net buy sell asing di IHSG secara market secara keseluruhan cuma 1,1 sekian triliun saja dan ini hampir 800 miliar di antaranya. Jadi bobotnya besar banget di sini ya. Asing membuka net buy di sini cukup besar. Terlepas dari saham energi, saham basic banyak yang naik, sektor finance tetap idola ya. Sektor healthcare masih turun ya, masih turun padahal baru rilis laporan keuangan yang bagus-bagus, tapi kenapa turun ya? Ya gitu deh. Industri ya naik tapi dia ketahan dan dia koreksi lagi. Saya yakin besok masih berpeluang naik. Ya, ini secara dia masih dalam tren naik yang cukup kuat ya. Terus infrastruktur ya tertahan di level resisten. Moga-moga tertahan di level ini dan bisa lanjut naik lagi karena asing membuka net buy di sektor ini cukup besar hari ini, 257,7 miliar. Terus habis itu consumer non cyclicals, wow ya, consumer non cyclicals menarik sekali, menarik untuk dicermati nih. Ya, moga-moga dia bisa lanjut lagi nih. Koreksi tapi asing net buy. Ya, hari ini 50 miliar, jadi potensi rebound cukup besar. Sektor properti lanjut lagi ya, walaupun bikin galau. Ada beberapa emiten yang bisa kita cek ya. Tadi sudah saya sempat lihat, nanti mungkin ada yang sebagian yang bisa saya rekomendasikan untuk teman-teman semua. Terus habis itu ada Tekno, saham Tekno bikin galau aja ya, maju mundur, nggak pasti banget sih. Terus transportasi, wow, slow but sure, pelan-pelan dia mulai naik ya, pelan-pelan mulai naik. Nice, oke kok ini. Baik, itu secara sektoral ya, secara sektoral kita eh, sejalan ya. Kalau kita lihat, kalau besok sektor finance masih di drive naik,
IHSG masih berpeluang naik. Jadi harusnya so far so good. IHSG masih cukup aman. Jadi kita tenang-tenang aja. Apalagi gapnya ketutup di sini sudah ketutup, menyisakan yang paling bawah. Jadi harusnya dia nggak sampai ke sana. Kalaupun koreksi, koreksi sehat di level 7.080-an atau mentok-mentok di 7.050. Itu aja. Ya, oke. Itu market review kita. Dan sebelum saya masuk ke segmen rekomendasi, saya ajak Bapak Ibu jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini. Ya, dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Dan dukung selalu channel ini. Jika Bapak Ibu merasa mendapat manfaat dari channel kami, bergabung nah, bersama Winner Stocks Indonesia, belajar trading saham dengan baik dan benar, pastinya. Dan tentu saja ada rekomendasi yang juga ya Bapak Ibu sudah bisa lihat sendiri rekomendasi kita bagaimana beberapa hari ini. Dan pembukaan rekening bersama kami di Henan Putirai Sekuritas. Link pendaftaran ada di kolom deskripsi ya. Jangan lupa dengan kode salesnya EM. Oke, ya itu kita masuk ke rekomendasi ya. Apa sih yang bisa kita perdagangkan untuk tanggal 10 Agustus 2022. Oke, ya pertama adalah energi. Energi ini menarik banget ya. Ya, dia di sini kalau kita lihat polanya nggak ada ya. Ini ada pola double bottom sebenarnya. Dia udah breakout, dia swing dan dia bisa potensial breakout lagi. Jadi anggap ya, ini saya ini kira-kira aja. Ini kalau ini base-nya, ya ini base-nya dia bangun double bottom dan ini resistannya. Oke, ini resistannya. Jadi lihat, perhatikan ini turun tertahan support, naik kena resisten, turun tertahan support, naik kena resisten, naik dia nggak mampu, naik lebih lanjut, dia turun dan tadi yang resisten sudah jadi support dan dia sekarang naik lagi. Jadi besok atau kapan ya kita nggak tahu. Kalau bisa mampu breakout level ini, wow itu akan menjadi pola yang bagus banget nih ya untuk si energi ini. Harus bagus banget nih, menarik banget ini. Dan ya ini bisa dicermati nih resistennya 320 dan 334. Wah, pas banget nih dengan target kita. Pas banget ya. Ya, moga-moga tercapai. Moga-moga doanya terjawab, dikabulkan ya. Energi bisa breakout ini. Habis energi ada CTRA. Nah, ini kalau lihat sekilas ini kayak ada pola inverted head and shoulder, tapi nggak polanya nggak terlalu bentuknya nggak terlalu bagus ya. Ini shouldernya, headnya, shouldernya dan dia swing dan dia breakout. Nah, kalau besok dia bisa naik di atas V-line, nah, itu menarik banget. Sekalian kalau kita kasih tanda marking di 950 aja. Kalau bisa breakout ini mestinya bagus nih CTRA. Habis CTRA ada SIDO. Nah, SIDO ini at the bottom banget ya, dan dia mulai mantul. Kalau dia bisa mantul areal ini, harusnya bagus. Harusnya ya. Tapi apakah bisa mantul, kita nggak tahu. Time will tell. Lah, besok lah kita lihat. Dan setelah SIDO ada Harum, yang mana lain-lain sudah naik, ini belum gitu ya. Jadi ini menarik juga untuk dicermati. Dan jika ini sampai breakout, ini kalau saya panjangin ini resistennya. Nah, ini kalau saya pindahin ke bawah. Ini kan membentuk pola kayak mangkok dan mangkok kecilnya, cup and handle. Jadi kalau dia bisa breakout ini, setidaknya ke T3 dulu. Kalau sudah nyampe T3, dia swing lagi. Dia swing ke areal ini, ke antara T2 dan T1. Nanti kemudian dia bisa rebound lagi, breakout T3-nya ini baru oke. Ya, ini saya gambarin aja deh. Dosen ke 90. Ya, jadi kalau dia bisa breakout ini, breakout, kena ini, dia koreksi dulu. Habis itu dia turun lagi, kena ini. Terus habis itu baru dia breakout dan semoga ke sini. Semoga.
ya. Ya, ini kita boleh dong berandai-andai ya. Oke, itu Harum. Terus habis itu ada MTech. Nah, MTech menarik karena ternyata ini sama pola dengan pola yang saya gambarkan untuk Harum. Ini mangkoknya, ini gagangnya, dia udah breakout, dia turun. Nah, turun, tapi dia belum sampai benar-benar kesenggol ini, dia udah mau naik lagi. Jadi besok kalau dia breakout, ini menarik banget nih. MTech 2150. Targetnya ke berapa? Ya moga-moga nyampe ke sini, 2340 dan 2460 ini. Oke. Ya, itu 5 rekomendasi saya untuk teman-teman semua dan ada beberapa rekomendasi yang saya akan berikan untuk teman-teman member. Baik, itu rekomendasi untuk tanggal 10 Agustus 2022. Dan yuk kita masuk segmen berikutnya yaitu ulasan saham. Dan sebelum saya masuk ulasan ada tambahan nih bagi teman-teman semua nih yang member. Ada silakan cermati yaitu Friend. Friend ini enak banget sebenarnya. Beli di level 100, jual di level 108. Saat ini 107 atau mungkin 106 gitu ya. Ini saat ini masih menjadi ininya nih resistennya. Nah, besok kalau dia bisa breakout cakep, tapi kalau dia koreksi lagi, beli lagi di 100 di level 100 atau 101 gitu, jual di 107 gitu terus. Kayaknya ini masih sideways dulu nih, ya, itu friend. Terus kemudian ada AGII. Nah, AGII ini jeleknya adalah dia transaksi hari ini nggak terlalu besar, ya, dan lagi sideways. Harusnya dia kalau bisa breakout ini mestinya menarik ya, dan fundamental dari perusahaan ini mestinya juga oke kok. Sangat-sangat sehat. Harusnya oke. Masih oke lah setidaknya. Breakout 2480 ini mestinya jadi sinyal yang valid. Cukup valid buat AGI. Dan terakhir adalah BBNI. BBNI menarik karena rapi, candlesticknya rapi, dan for info, BBNI sudah pernah saya rekomendasikan beberapa waktu lalu sebenarnya. Pas kapan ya? Saya lupa juga, di dalam grup apa di mana? Ya, oke lah. Oh, tanggal 27 Juli. 27 Juli di sini nih. Nah, 27 Juli. Kalau beli di sini, kalau sesuai rekomendasi kita beli, harusnya saat ini profitnya sudah 9%-an. Wow, pas banget nih, 8475. Dan penutupan hari ini 8450. Wah, pas. Hit target sebenarnya. 9%. Harusnya udah cuan dong, ya nggak? Congrats lah. Dan ini masih oke, masih valid. Jadi, jaga trailing stop, ya, jaga trailing stop. Jebol 8150, let it go. Walaupun saya yakin nggak sampai, masih bisa lanjut. Moga-moga bisa lanjut lagi segera ya. Targetnya bisa sampai ke 9 ribuan, 9.500-an mungkin. Oke, ya itu rekomendasi tambahan buat teman-teman yang member. Dan untuk ulasan, ada ulasan ya atau kayak kemarin nggak pakai ulasanan. Ya, hari ini nggak ada ulasan lagi, again, karena tradingnya udah super oke. Happy saya. Terus-terus aja gini, nggak ada ulasan. Jadi lebih pendek buat videonya. Oke. Ya, oke semua teman-teman. Itu video kita, market review, rekomendasi ya, buat trading tanggal 10 Agustus 2022. Terima kasih. Ya, saya ucapkan congrats juga bagi teman-teman yang sudah dapat profit dari rekomendasi-rekomendasi kita. Ya. Dan congrats yang kemarin ikut Inco di kita yang rekomendasi, dan Antam MDKA yang juga masih naik dengan bagus. Semoga besok market masih lanjut rally ya. Kalaupun ada koreksi wajar, it's okay. Baik teman-teman, itu dulu market review kita. Sampai jumpa semuanya, happy profit ya. Jangan lupa bikin trading plan-nya. Itu hukumnya wajib. Kalau nggak bikin trading plan, mending jangan trading. Sampai jumpa semuanya, stay safe, stay healthy, and God bless you all. See you tomorrow.